Mulai lagi deh. Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan perkuliahan sebagaimana biasanya dalam mata kuliah manajemen pendidikan dan pelatihan atau manajemen diklat. Salawat berbingkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mana syafaat dari beliaulah yang kita harapkan di yaumil mahsyar kelak. Yang terhormat Ibu Ibu dan Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Pelatihan, Ibu Nelitawati SPD MPD PhD dan Bapak Singgi Ginanjar MPD, serta yang kami banggakan teman-teman seperjuangan. Nah, di sini kami dari kelompok 11 sesi 041 yang beranggotakan saya Saidah Mini Gajah dengan NIM 2300244 dan teman saya Dea Hamanda dengan NIM 2300282. Nah, di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi hasil diskusi kami dengan judul yaitu pengevaluasian pendidikan dan pelatihan. Yang mana materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa pengevaluasian dalam pendidikan dan pelatihan ini penting untuk kita bahas. Karena pendidikan dan pelatihan atau yang biasa kita kenal dengan istilah diklat merupakan sarana penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui diklat, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga keterampilan, sikap profesional yang mendukung peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Nah, oleh karena itu, diklat menjadi strategi penting dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompetitif. Nah, di sini evaluasi diperlukan untuk menilai apakah tujuan pelatihan tercapai, serta apakah materi sesuai dengan kebutuhan, serta bagaimana dampaknya terhadap peningkatan kinerja peserta. Nah, tanpa adanya evaluasi dalam pendidikan dan pelatihan atau diklat itu, sulit untuk menentukan efektivitas program dan arah perbaikan di masa mendatang. Nah, sehingga hasil evaluasi nantinya dapat digunakan untuk menentukan kelanjutan perbaikan atau mungkin penghentian program. Nah, untuk pengkajian materi ini lebih dalam lagi, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih yang dimaksud dengan evaluasi itu. Nah, di sini evaluasi merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk membantu perencanaan, perbaikan, dan pengembangan serta penyempurnaan suatu fungsi. Nah, menurut beberapa ahli, di sini saya mengutip menurut Ari Kunto tahun 2003, dia mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa evaluasi program diklat adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan informasi atau data dengan tujuan menilai tingkat keberhasilan program diklat dan mengukur sejauh mana tujuan pelatihan telah tercapai. Nah, selanjutnya kami akan membahas terkait dengan tujuan dari evaluasi diklat ini. Nah, tujuan evaluasi adalah untuk mengevaluasi keberhasilan program berdasarkan hasil belajar peserta dan kualitas penyelenggaraan program. Hasil belajar partisipasi ditunjukkan dengan perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan partisipan yang diperkirakan sebagai hasil dari pelatihan. Nah, jadi tujuannya itu nanti diharapkan adanya perubahan dari sikap maupun kemampuan dari peserta diklat atau partisipan yang ikut dalam pelatihan tersebut.
Nah, tanpa adanya evaluasi ini, program yang berjalan tidak akan dapat dilihat efektivitasnya. Oleh karena itu, evaluasi program bertujuan untuk menyediakan data dan informasi serta rekomendasi bagi pengambilan keputusan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, memperbaiki, atau menghentikan sebuah program. Nah, menurut ahli, di sini menurut Mutakin tahun 2022, menguraikan tiga alasan mengapa evaluasi program diklat itu sangat penting. Yang pertama, untuk menjelaskan keberadaan dan anggaran Departemen Pelatihan dengan menunjukkan bahwa evaluasi sangat berpengaruh pada tujuan dan tujuan organisasi. Lalu yang kedua, untuk membuat keputusan tentang kelanjutan atau penghentian program pelatihan. Lalu yang ketiga, agar memperoleh informasi bagaimana cara untuk meningkatkan program di masa yang akan mendatang. Nah, jadi evaluasi diklat ini sangat penting bagi organisasi, terutama bagi pelatihan, untuk menyusun anggaran dan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan kontribusi pelatihan, dilihat dari segi finansial. Lalu selanjutnya, manfaat dari evaluasi itu yaitu yang pertama mengidentifikasi aspek pelatihan dan yang berhasil mencapai tujuan dan aspek yang kurang efektif untuk melakukan perbaikan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi aspek pelatihan yang berhasil mencapai tujuan dan aspek yang kurang efektif. Lalu yang ketiga, memberikan masukan untuk perencanaan program jangka panjang, memberikan saran dan kelanjutan pengembangan atau penutupan program. Yang kelima, ada memberikan dasar untuk perubahan program. Dan yang keenam, ada mengumpulkan informasi terkait faktor yang mendukung atau menghambat. Nah, sedangkan fungsi evaluasi diklat itu sendiri yaitu yang pertama ada fungsi formatif, yaitu evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan. Lalu yang kedua ada fungsi sumatif yang mana eh, dipakai untuk mempertanggungjawabkan keterangan seleksi dan lanjutan. Nah, jadi evaluasi hendaknya membantu pengembangan, implementasi kebutuhan suatu program. Nah, lalu yang ketiga yaitu fungsi diagnostik, yaitu untuk mendiagnostik sebuah program. Nah, selanjutnya dalam evaluasi pendidikan dan pelatihan atau diklat ini ada objek yang ingin dituju. Nah, menurut Nugraha 2020 menyatakan dalam proses evaluasi program pelatihan, terdapat empat langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, evaluasi reaksi dilakukan untuk memahami respon peserta pelatihan terhadap program pembelajaran yang diikuti. Lalu yang kedua, yaitu ada evaluasi pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui prinsip, fakta, dan teknik yang telah dikuasai peserta pelatihan. Yang ketiga, evaluasi perilaku bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai perubahan perilaku peserta setelah mengikuti pelatihan. Dan yang terakhir, mengukur tingkat keberhasilan dari program pelatihan. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam evaluasi pelatihan ada hal-hal yang harus dievaluasi itu yaitu yang pertama adalah pencapaian tujuan dan ketetapan tujuan. Tentunya evaluasi itu tadi dilakukan untuk mengetahui efektivitas suatu program yang dilakukan. Nah, jadi di sini itu kita dapat menentukan, dapat melihat apakah tujuan itu telah tercapai. Lalu yang kedua, isi atau materi pelatihan. Nah, dalam pengevaluasian tentunya eh, informasi harus dikumpulkan tentang materi atau isi yang dibahas selama pelatihan, seperti memastikan kesesuaian materi dengan tujuan, mengidentifikasi kategori, eh, mengidentifikasi kategorinya. Nah, tentunya isi materi dalam diklat itu harus sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai. Lalu yang ketiga, narasumber dan fasilitator. Narasumber dan fasilitator. Yang mana sangat penting untuk mengumpulkan informasi tentang narasumber atau fasilitator yang akan membantu proses pembelajaran karena fasilitator yang diundang harus benar-benar mampu menguasai materi yang akan disampaikan kepada peserta diklat itu sendiri. Lalu eh, yang keempat yaitu peserta pelatihan. Dalam akhir evaluasi nanti, data mengenai peserta perlu dikumpulkan untuk mengetahui tingkat partisipasi, kerjasama peserta dengan fasilitator, serta sejauh mana keterlibatan peserta dalam praktik diklat tersebut. Nah, lalu yang kelima yaitu metodologi pelatihan atau efektivitas pelatihan. Nah, evaluasi pelatihan harus mengumpulkan informasi tentang pengumpulan dan pemanfaatan metode serta efektivitasnya.
Informasi juga harus dikumpulkan untuk memastikan bahwa metode digunakan sesuai dengan tujuan pelatihan. Lalu yang terakhir yaitu ada penyelenggara atau panitia pelatihan, yang mana keberhasilan pelatihan sangat bergantung pada penyelenggaranya, yang sering diabaikan pada umumnya evaluasi operasi berkonsentrasi pada aspek logistik. Nah, tentunya dalam suatu acara itu tim suksesnya atau kunci dari kelancaran suatu kegiatan itu adalah dari panitia atau penyelenggara acara itu sendiri. Nah, selanjutnya instrumen dalam evaluasi diklat. Nah, untuk mengu- untuk mengukur untuk mengukur atau melakukan evaluasi dalam pendidikan dan pelatihan atau diklat ini ada beberapa instrumen yang dapat digunakan. Yaitu yang pertama, observasi atau pengamatan. Digunakan untuk menyempurnakan informasi dalam bentuk catatan anedotal, yaitu catatan dari pelatih berdasarkan pengamatan terhadap perilaku peserta yang dianggap penting. Lalu yang kedua itu rating scale. Menyediakan prosedur yang sistematis untuk mencatat dan melaporkan hasil evaluasi. Observasi yang dilakukan lebih terstruktur dengan pilihan tingkatan yang disediakan. Lalu ada checklist. Nah, selain itu juga menurut Albert tahun 2019 dia mengemukakan bahwa ada 4 instrumen dalam evaluasi diklat, yaitu yang pertama instrumen reaksi. Reaksi ini tuh melihat reaksi peserta diklat eh, terhadap pelatihan yang diadakan. Diukur melalui alat ukur seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi sikap. Lalu yang kedua yaitu instrumen pembelajaran. Pada bagian ini menjelaskan tujuan dari penyajian materi pelatihan serta pengevaluasian sejauh mana peserta menguasai materi tersebut. Lalu yang kedua ada instrumen perilaku. Di sini dilihat sejauh mana pengetahuan yang diperoleh diterapkan dalam tugas atau setelah peserta berada pada unit kerja masing-masing. Ini itu dilihat bagaimana perubahan dari peserta itu ketika sudah mempraktikkannya di lapangan. Lalu instrumen hasil. Hasil diklat disampaikan ke tempat tugas peserta dengan menggunakan alat ini, yaitu instrumen hasil. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka bekerja, kualitas kerja yang lebih baik, dan jumlah pekerjaan yang lebih besar, merupakan indikator peningkatan kerja peserta pelatihan diklat. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dea Hamanda. Kepada Dea, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Izin moderator, slide PPT-nya bisa diganti ke bagian mendesain evaluasi diklat. Eh, Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mendesain evaluasi diklat. Desain evaluasi. Desain evaluasi merupakan suatu persyaratan dan proses yang dibuat oleh evaluator untuk mengumpulkan data dalam mengambil keputusan. Mereka masih membutuhkan desain evaluasi untuk membantu membuat kebijakan yang tepat. Sebelum merancang desain evaluasi, fokus utama evaluasi perlu ditemukan, di mana hal ini melibatkan penentuan secara spesifik tentang apa yang akan dievaluasi dan bagaimana proses evaluasi akan dilakukan. Setelah fokus evaluasi ditetapkan, proses penyusunan dan desain evaluasi dapat dimulai. Pemfokusan ini terdiri dari 3 langkah utama, yaitu mengumpulkan pengetahuan dan harapan, mengumpulkan data, serta merumuskan rencana evaluasi. Adapun langkah-langkah desain evaluasi. Evaluasi program membantu pelaksana program membuat keputusan tentang keberlanjutan program dengan memberikan informasi kepada mereka, di mana mereka harus memahami semua aspek evaluasi program, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan menetapkan kebijakan untuk pelaksanaan program. Yang kedua, kepala sekolah memilih evaluator program yang dapat berasal dari bagian dalam pengelola atau orang luar dari program untuk melakukannya selama waktu tertentu. Yang ketiga, penilaian program pelaksanaan meliputi melakukan penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, menyusun laporan. Kemudian evaluasi pelatihan. Ada banyak model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu program. Salah satunya model model konteks input proses produk, di mana model ini diperkenalkan oleh Daniel Stufelbeam pada tahun 1965.
di mana dalam dunia pendidikan Staffel Beam membagi sistem pendidikan menjadi 4 dimensi, yaitu yang pertama konteks, di mana mengacu pada situasi dan kondisi yang mempengaruhi tujuan serta strategi pendidikan yang ada, kondisi ekonomi negara, serta pandangan hidup masyarakat. Kemudian input, merujuk pada sumber daya, modal, atau bahan, serta strategi yang direncanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian selanjutnya proses, di mana berkaitan dengan penerapan strategi dan penggunaan sumber daya atau bahan dalam kegiatan nyata di lapangan. Kemudian macam-macam evaluasi diklat. Menurut menurut Gintings 2021 menjelaskan terdapat dua macam evaluasi. Berbagai macam evaluasi diklat yang perlu dilaksanakan, yaitu evaluasi peserta, evaluasi pelaksanaan diklat, evaluasi program pelatihan, evaluasi pasca program pelatihan. Yang pertama, evaluasi peserta, di mana evaluasi peserta bertujuan untuk menilai seberapa baik peserta dalam mencapai tujuan pelatihan, di mana penilaian ini mencakup pengamatan terhadap perilaku peserta selama kegiatan, kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, serta seberapa banyak pengetahuan yang telah mereka kuasai selama pelatihan. Yang kedua, yang kedua evaluasi pelaksanaan diklat. Di mana dalam evaluasi diklat tentunya terdapat kegiatan evaluasi yang dijalankan dalam program pelatihan di mana kegiatan tersebut antara lain yang pertama itu pretest, di mana analisis hasil pretest digunakan untuk mengidentifikasi keterampilan yang sudah dimiliki oleh para peserta atau belum. Kemudian evaluasi formatif, di mana evaluasi formatif dilakukan sepanjang pelatihan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi peserta selama pelatihan dan kemudian mereka melakukan perbaikan jika ada diperlukan. Kemudian evaluasi sumatif, di mana evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta memahami materi yang telah diajarkan dan dipelajari. Kemudian evaluasi penilaian rencana aksi partisipan, di mana pada akhir setiap sesi materi setiap partisipan harus membuat rencana aksi. Nah, apabila manajemen program pelatihan melakukan perubahan selama program berjalan, evaluasi program dapat dilakukan lebih dari satu kali setelah program selesai. Materi selanjutnya yang dapat dilakukan dalam 4 tahapan utama, yaitu yang pertama perencanaan evaluasi, di mana pada tahap materi selanjutnya itu pelaksanaan evaluasi pendidikan dan pelatihan menurut evaluasi. Tahap perencanaan evaluasi evaluasi sebagai dasar untuk merencanakan rencana evaluasi. Yang kedua, pengumpulan data, di mana pada tahap ini evaluator program diklat mengumpulkan data-data yang relevan untuk evaluasi sesuai dengan rancangan dan tujuan dari evaluasi diklat. Yang ketiga, analisis dan evaluasi data. Setelah direncanakan dengan baik dan data, di mana secara umum pelaporan evaluasi diklat ialah melaporkan
seluruh kegiatan yang dilakukan selama proses evaluasi, mulai dari perencanaan sampai tindakan lanjut, di mana rencana materi terakhir yaitu rencana lanjut diklat merupakan suatu konsep yang dibuat secara pribadi oleh peserta kerja untuk meningkatkan unit organisasi yang mencakup tugas dan wewenangnya, rencana kegiatan yang harus dilakukan yang harus yang harus dilakukan untuk lanjut diklat di mana tujuan pelatihan formal ialah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perspektif peserta pelatihan tentang peran dan fungsi mereka sebagai karyawan organisasi, di mana tujuan ini sejalan dengan tujuan keseluruhan pelatihan. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam rencana tindak lanjut diklat yang perlu diperhatikan. Yang pertama, rencana tindak lanjut harus dibuat dengan mempertimbangkan masalah yang ada di unit diklat. Yang kedua, rencana tidak tindak lanjut harus dibuat sebagai rencana, jadi harus mempertimbangkan semua syarat rencana. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Dea Manda yang telah melanjutkan materi kita tentang pengevaluasian diklat pada pertemuan kali ini. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dan kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 11 memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi kami. Nah, untuk diskusi lebih lanjut dapat kita lakukan secara langsung atau melalui Smile pada platform yang telah disediakan. Eh, Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.